Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin, amma ba'd. Yang terhormat Rektor Institut Pesantren Matholiul Falah, Bapak Kiai Haji Abdul Ghaffar Rosin MED. Yang terhormat segenap panitia KKN MDR IPMAFA tahun 2020. Yang terhormat segenap dosen pembimbing KKN MDR IPMAFA tahun 2020, khususnya Bapak DPL dari kelompok Harisma, Bapak Ahmad Nasiruddin MPD, dan yang saya hormati Bapak narasumber kita yang ada di samping saya, yaitu Bapak Dr. Djoko Santoso, dan tidak lupa teman-teman anggota KKN Harisma dan anggota diskusi online yang saya sayangi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa mengikuti acara diskusi online yang dilaksanakan pada pagi hari ini. Kedua kalinya sholawat serta salam biqaulina Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita termasuk umatnya yang mendapat syafaatul udma di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Di sini saya perkenalkan, saya Iva Lutfiana sebagai moderator dari anggota KKN Harisma IPMAFA tahun 2020, dan di samping saya ada Bapak narasumber Bapak Dr. Djoko Santoso yang akan mengisi acara diskusi online kita pada pagi hari ini. Sebelumnya saya sangat mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak narasumber kita yang sudah meluangkan waktunya untuk mengisi acara diskusi kita pada pagi hari ini. Saya akan membacakan profil sedikit tentang narasumber kita. Yang pertama, beliau lahir di Pati pada tanggal 4 Januari 1976. Riwayat pendidikan, lulusan SDN 1 Trangkil, SMPN 1 Pati, SMAN 1 Tayu, dan melanjutkan Fakultas Kedokteran di Unisula, dan alhamdulillah lulus pada tahun 2004. Selain itu, beliau juga aktif di beberapa organisasi, diantaranya pada tahun 2007 sampai 2010, beliau menjabat sebagai dokter IGD Rumah Sakit DKT Pati. Kemudian pada tahun 2010 sampai 2014 menjabat sebagai dokter di Puskesmas Margoyoso II. Tahun 2014 sampai 2017 beliau menjabat sebagai kepala di seksi OKDR DKK Pati. Dan tahun 2017 sampai sekarang beliau menjabat sebagai kepala seksian kes rujukan di DKK Pati. Pada diskusi kali ini, kelompok KKN MDR Harisma mengusung tema besar, yaitu menjaga imun tubuh di era new normal. Seperti yang kita ketahui, new normal merupakan skenario untuk mempercepat penanganan COVID-19. Pemerintah sudah membuka beberapa tempat umum seperti perkantoran, pusat perbelanjaan, dan tempat beribadah. Memasuki era new normal menuntut masyarakat hidup berdampingan dengan COVID-19. Itu karenanya kita diharuskan untuk selalu mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker ketika keluar rumah, atau bisa menggunakan face shield, mencuci tangan pakai sabun, atau bisa menggunakan hand sanitizer, dan menjaga jarak dengan orang lain. Nah, tentunya selain mematuhi protokol kesehatan, menjaga imun tubuh di era new normal juga sangat penting ya. Nah, langsung saja untuk mempersingkat waktu akan disampaikan langsung oleh narasumber kita, beliau Bapak Dr. Djoko Santoso. Waktu dan tempat saya persilahkan. Silahkan Pak Djoko. Oke, izin membuka masker. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segenap teman-teman yang ada di Institut Pesantren Miftahul Falah IPMAFA,
yang hadir di saat ini di depan kami, yang terhormat Bapak Rektor dan beserta jajarannya IKMAFA, dan yang terhormat juga teman atau sejawat kami sebagai dosen pembimbing dan yang kami hormati semua yang ada di depan kami. Terima kasih waktu yang sudah diberikan pada kami. Dalam hal ini kami Dr. Joko Santoso, Dinas Kesehatan Kabupaten Pati akan menyampaikan apa yang diminta dari teman-teman IKMAFA, yaitu menjaga imun tubuh di masa new normal. Sebelum kita memasuki acara yang inti, menjaga imun tubuh di masa yang normal, kami akan prolog dulu di awal apa dan bagaimana tentang COVID. Karena untuk tahun ini, kita di penghujung tahun ini, 1 tahun ini kita fokus dengan COVID. Jadi mulai dari tingkat keluarga, tingkat RT, RW, desa, kecamatan, bahkan sampai kabupaten, bahkan sampai dunia pun, semua ini membincangkan tentang COVID. Apa sih COVID itu? Mungkin panjenengan sudah familiar dengan kata-kata COVID ya. Bahkan kemarin kami sidak di daerah utara, Celuak. Saya bertanya kepada salah satu yang ada di Puskesmas, saya tanya, apa Bu COVID itu? Dia bilang, salah satu COVID itu dia bilang penyakit ganas gitu. Ada lagi pasien yang bilang COVID itu penyakit menular gitu. Ya betul semua. Saya bilang satu kata tentang COVID apa Bu gitu. Dia bilang masker. Karena memang ini menjadi new normal. Jadi Bapak, adik-adik, ibu-ibu yang di sini yang hadir, mari kita mengedepankan bagaimana penanganan COVID terkait dengan new normal ini. Kami kembali lagi tentang COVID. COVID yaitu coronavirus disease atau virus corona yang pertama kali ada di Wuhan ya, kurang lebih 31 Desember dulu tahun 2019. Ini penyebarannya sangat cepat. Di Indonesia mungkin penyebarannya juga hampir sama seperti itu. Jadi coronavirus ini memang penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona. Dinamai SARS-CoV-2 ini. Ditularkan melalui droplet. Droplet itu percikan air liur. Makanya kalau kita mengambil sampel swab, itu biasanya ada di hidung sama tenggorokan. Karena virus ini adanya di situ, tidak di lain tempat. Jadi droplet percikan air liur yang dihasilkan saat orang itu terinfeksi, misalnya ada batuk, ada bersin, atau mengembuskan nafas. Dari gejalanya bisa gejala ringan sampai gejala sedang sampai berat. Sehingga yang gejala berat ini akan mengganggu gangguan pernafasan atau gangguan fungsi paru. Sehingga paru-parunya putih semua, sehingga mungkin nafasnya saja sulit, sehingga bisa mengancam jiwanya. Di Badan WHO pun juga sudah menyampaikan bahwa virus ini, COVID ini tidak bisa hilang dalam waktu yang singkat dan akan menjadi masalah di seluruh dunia. Baik itu negara yang berkembang, negara miskin, negara maju pun seperti Amerika pun terkena dampak COVID ini. Ya, jadi ini akan menyebabkan tatanan hidup normal yang baru perlu diterapkan di masyarakat. Makanya adik-adik yang ada di IKMAFA ini memberikan tema kepada narasumber bagaimana menjaga imun tubuh di masa new normal. Untuk orang yang terindikasi virus corona ini akan mengalami gejala. Gejalanya ada yang ringan, misalnya batuk, pilek saja, atau mungkin sakit tenggorokan saja. Ini bisa sembuh sendiri tanpa penanganan khusus. Gejala yang sedang ada sesaknya, ada panasnya. Gejala yang sampai berat, sesak sampai menimbulkan gangguan pernafasan berat. Ini yang gejala yang berat ini akan kami rujuk di rumah sakit.
Nggih, jadi kami meminta teman-teman semua yang hadir di sini nanti bisa memberikan informasi secara masif kepada masyarakat apa itu COVID dan sebagainya. Tapi yang topik di pagi hari ini sambil nanti kita juga akan membawakan materi juga apa dan bagaimana Dinas Kesehatan Kabupaten Pati dalam hal ini cara langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh tim COVID Kabupaten Pati, khususnya Dinas Kesehatan. Jadi nanti kami akan berikan sejauh mana yang sudah kita lakukan. Untuk yang lebih topik yang awal, ini kita akan mencoba memberikan pencerahan terkait dengan judul menjaga imun tubuh di masa new normal. Pendahuluan SARS-CoV-2 ini memiliki genom RNA sen positif untai tunggal linier. Ya ini memang teorinya seperti itu. Jadi tidak ada obat antivirus atau vaksin khusus untuk melawan SARS-CoV-2 ini yang baru muncul saat ini. Jadi memang kita kedepankan adalah 3M itu disiplin memakai masker yang sudah disampaikan moderator tadi, menjaga jarak aman, terus yang berikutnya yang ketiga adalah cuci tangan dengan sabun. Ini memang tidak bisa ditawar lagi 3M ini yang memang harus kita disiplinkan. Yang berikutnya mengembangkan vaksin menjadi sangat penting karena bagaimanapun juga vaksin ini walaupun ini bukan obat, tapi vaksin ini adalah menjaga tubuh secara buatan. Jadi imun itu kekebalan ada dua, kekebalan secara buatan dan kekebalan secara aktif maupun buatan. Kalau secara buatan itu bisa dengan imunisasi, kalau secara aktif misalnya kalau kayak penyakit virus lain, penyakit virus itu sudah berkembang banyak. Dari dulu penyakit virus itu banyak. Salah satu yang sampai saat ini itu selalu tren di masa-masa penghujan seperti ini adalah virus DB dengue atau virus demam berdarah. Ini sampai saat ini juga penyebabnya virus itu penanganannya juga harus sangat-sangat adekuat karena kalau tidak ditangani secara maksimal, DBD atau DB ini juga bisa menyebabkan kematian. Sama pencegahannya 3M, tapi 3M-nya membakar, mengubur dan membersihkan sarang nyamuk itu sama. Jadi sampai saat ini virus ini memang belum ada obatnya. Cuman beberapa teman-teman yang ada di rumah sakit ada yang mengatakan ada obat-obatan tapi obatnya itu hanya sebatas penanganan anti infeksinya saja. Untuk antivirus belum ada. Dan vaksin ini memang sudah dikembangkan, cuman belum tahu kapan tindak lanjutnya. Ada yang diberikan mulai tahun 2001. Tapi kita mudah-mudahan vaksin ini akan segera hadir supaya kita sedikit banyak kita terjadi kekebalan secara pasif. Pengertian imunisasi, jadi sebelum kita vaksin kita harus tahu apa sih imunisasi itu. Imunisasi adalah suatu upaya pembentukan kekebalan tubuh seseorang terhadap suatu penyakit sehingga apabila suatu saat terkena dengan penyakit yang sama tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan. Imunisasi kita sudah melakukannya Bapak Ibu dengan imunisasi HIV, imunisasi BSAG, imunisasi hepatitis, banyak sekali yang sudah kita lakukan imunisasi yang ada di masyarakat. Terus yang akan kita lakukan di sini adalah vaksin COVID ya, mudah-mudahan saja apa yang dikatakan pemerintah nanti segera akan terrealisasi ini. Pengertian vaksin sendiri, vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu. Penyelenggaraan pelayanan imunisasi terutama dilaksanakan oleh pemerintah bekerja sama dengan masyarakat swasta
dan pihak-pihak terkait. Ini pun kami kemarin sudah memberikan sosialisasi kepada teman-teman Puskesmas dan kita sudah melaksanakan pelatihan di tingkat Puskesmas siapa-siapa saja nanti yang melaksanakan vaksinasi COVID ini. Jadi untuk di Kabupaten Pati kita sudah menyelenggarakan ini dan kita sudah teman-teman yang ada di tingkat Puskesmas sudah kita sosialisasi. Tujuan pemberian imunisasi secara umum tujuannya adalah untuk menurunkan angka kesakitan, kematian, dan kecacatan akibat penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi ini salah satunya yang tadi kami ceritakan, misalnya ada difteri, pertusis, tetanus, tuberkulosis, hepatitis, pneumonia, polio, rabila, dan campak. Sistem kekebalan tubuh manusia itu pembentukan kekebalan tubuh manusia terhadap penyakit infeksi secara aktif bisa dilakukan secara alami, yaitu melalui langsung penyakit tersebut atau secara buatan, yaitu melalui imunisasi. Kami ceritakan secara aktif. Jadi kalau orang sudah terkena dengan virus, misalnya virus influenza atau virus katakanlah virus demam berdarah, dia tubuhnya akan membentuk antibodi secara sendiri. Jadi kalau ada virus yang masuk lagi di situ tubuh sudah bisa membentengi sendiri. Itu virus nanti secara aktif gitu ya. Tapi kami tetap karena imun itu juga bisa ditambahkan dengan misalnya makanan yang bergizi, misalnya dengan vaksin tadi, dengan ditambahkan kekebalan secara pasif, itu juga salah satu upaya untuk memberikan tubuh ini imun lebih kuat lagi dalam hal menerima serangan-serangan penyakit yang ada karena virus. Tapi vaksin atau imunisasi ini juga ada efek sampingnya Bapak Ibu. Jadi efek samping ini disebut kita namanya KIPI. KIPI itu kejadian ikutan pasca imunisasi. Dari yang terkecil, ringan, sedang sampai berat. Tapi sampai saat ini kami di Dinas Kesehatan KIPI ini bisa kita minimalkan. Misalnya kalau misalnya suntik polio atau imunisasi hepatitis atau imunisasi BCG, biasanya anak itu akan terserang sedikit demam tapi kita biasanya memberikan obat-obat pamol. Jadi setelah diinjeksi kita berikan obat-obatan supaya tidak terjadi KIPI. Yang bila berat nanti akan kita rujuk dan ini kita laporkan. Jadi KIPI ini merupakan semua kejadian medik yang terjadi setelah imunisasi, menjadi perhatian dan diduga berhubungan dengan imunisasi. Jadi jangan khawatir, jadi KIPI ini akan kita minimalkan. Jadi vaksin yang nantinya akan kita berikan kepada masyarakat, vaksin apa saja pasti sudah melalui izin edar dan akan sudah dilakukan kajian-kajian. Jadwal imunisasi biasanya kalau di Posyandu itu sudah ada jadwalnya. Jadi untuk jadwal imunisasi vaksin COVID ini kita belum menerima secara pasti dari teman-teman Kemenkes. Kembali ke imunitas atau menjaga imun di masa new normal Yang pertama yang tadi sudah dijelaskan, yaitu yang pertama bisa dengan istirahat yang cukup. Yang kedua, olahraga teratur dan terpapar cukup sinar matahari. Ini sinar matahari yang pas, ini yang jam berapa mungkin panjenengan sudah paham, mungkin jam-jam 8, jam 9, jam 10, ini juga sinar mataharinya cukup bersahabat sehingga tidak mengenai secara panas dengan kita. Yang ketiga, perbanyak makan sayur dan buah, ini juga untuk menjaga imun juga. Yang keempat, PHBS, perilaku hidup budaya sehat, bersih dan sehat. Yang kelima, jaga jarak aman. Ini nanti akan kita komentari satu persatu terkait dengan istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup itu yang bagaimana sih Pak gitu ya. Banyak pertanyaan. Saya nggak bisa istirahat kalau malam, tapi kalau pagi saya istirahat.
itu sudah dikatakan istirahat cukup tidak? Sama. Kadang ada beberapa perilaku manusia atau pasien kami atau masyarakat yang memang mengharuskan dia kalau malam hari itu bekerja. Misalnya kayak teman-teman yang ada di pabrik, yang shift malam atau yang di rumah sakit shift malam, pasti dia nggak bisa istirahat cukup. Jadi kita tidak mengharuskan istirahat yang cukup itu yang kalau malam hari istirahat, tidak. Tapi kita kriteriakan istirahat cukup itu tidur selama 6-8 jam dalam sehari. Baik itu di pagi hari, siang hari, malam hari. Tapi memang lazimnya kita istirahat cukup itu kan di malam hari, di mana masyarakat aktivitas di pagi hari kita sudah beraktivitas dengan sinar matahari, malam hari udara menjadi redup, udara menjadi tenang, udara menjadi dingin, matahari tidak ada. Ini memang malam hari memang lazimnya kita istirahatnya di malam hari. Tapi ada beberapa teman-teman pekerja yang menuntut bekerjanya di malam hari, tapi tidak masalah ya. Jadi saat tidur ini diharapkan sistem imun ini melepas protein yang bernama sitoksin ini ya, yang bisa meningkatkan kualitas tidur yang dibutuhkan ketika terjadi infeksi atau peradangan. Jadi tidur ini diharuskan 6-8 jam. Kalau tidak bisa tidur bagaimana? Ya nanti kalau bisa tidur ya pergi ke dokter atau pergi ke teman-teman yang bisa menyebabkan tidak untuk bisa tidur. Kalau di kami di kedokteran di medis kita biasanya memberikan edukasi dulu. Kenapa tidak bisa tidur? Apakah ada persoalan sendiri? Apakah ada secara psikologisnya? Jadi kalau kita sudah menerangkan gangguan-gangguan tidur secara psikologis, baru kalau sudah secara egois tidak bisa, baru kita intervensi dengan obat. Obat-obatan ada banyak di apotek, yang dari yang tanpa resep sampai yang mengharuskan tanpa resep. Yang berikutnya, ketika kualitas tidur atau istirahat tidak tercukupi dengan cukup, maka produksi sitokin ini berkurang dan antibodi serta sel yang melawan infeksi pun akan berkurang. Makanya kami mengharuskan Bapak Ibu semua tidur yang cukup 6-8 jam. Berikutnya, olahraga teratur dan terpapar cukup sinar matahari. Berolahraga secara teratur ini dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh terhadap sejumlah kriteria olahraga yang baik dilakukan untuk menjaga atau bahkan meningkatkan sistem imunitas tubuh. Frekuensi, durasi, konsistensi, dan jenis olahraga memainkan peranan penting untuk meningkatkan sistem imunitas tubuh. Imunitas tubuh yang kuat akan membantu melindungi tubuh dari serangan virus dan penyakit. Di sini kita tidak mengharuskan spesifikasi olahraga yang bagaimana, tetapi yang frekuensi, yang durasinya, yang konsistensinya itu sering. Ya, bisa dengan olahraga di depan rumah saja sambil kena sinar matahari, atau mungkin mengayuh sepeda di hari Minggu atau mungkin di hari-hari yang tidak mengganggu aktivitas panjenengan. Mungkin bersepeda dengan tetap menjaga jarak, memakai masker, tidak bergerombol, itu juga kita memperbolehkan. Atau olahraga yang mungkin jalan kaki atau lari, silahkan olahraga apa saja yang pastinya bisa membakar kalori, yang bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Itu terkait dengan olahraga yang teratur. Yang berikutnya, ini ada kriteria olahraga yang baik untuk meningkatkan sistem imunitas. Yang pertama, durasinya, monggo, waktunya bisa dilakukan 45 menit sampai 60 menit setiap harinya. Ini frekuensi olahraga, misalnya seringnya berapa, apakah setiap hari, apakah hari Minggu saja, silakan. Intensitas olahraga ini juga mempengaruhi. Jadi jangan sampai olahraga ini membebani. Ada beberapa teman karena dia sudah mempunyai grup WhatsApp terkait dengan olahraga bersepedaan, goes itu, jadi dia terposir sepedanya. Olahraga tidak menjadikan dia sehat,
tapi menjadikan dia sakit karena harus olahraga hari Minggu dengan komunitas ini, hari Senin dengan komunitas ini, sehingga malah tidak menjadikan sehat, malah jatuh sakit. Ini ya juga jangan. Jadi jangan memforsir diri dengan olahraga, gitu. Dengan olahraga. Misalnya waktu yang pas itu ya pagi hari atau mungkin sore hari, tapi karena lagi tren goes sepeda jam 1, jam 12 tetap sepeda, ini juga tidak baik nih ya. Ini kalau WHO ini menyarankan olahraga jenis aerobik dan olahraga yang memacu detak jantung ini yang lebih optimal. Jadi olahraga aerobik baik untuk meningkatkan sistem imun tubuh, contoh aerobik berjalan, berlari, bersepeda, berenang. Okay. Kalau yang terpapar cukup sinar matahari, ini dari WHO, olahraga yang optimal dapat disertai dengan paparan matahari yang teduh dan berjemur pada pagi hari selama kurang lebih 15 menit. Ini yang perlu diperhatikan saat berjemur ini menggunakan warna baju terang. Okay. Jadi warna baju terang ini bisa sinar matahari ini bisa memantul. Okay. Kalau warna gelap itu biasanya langsung tembus gitu. Menggunakan topi dan kacamata. Pastinya topinya itu bisa mengurangi paparan sinar matahari, kacamata juga bisa mengurangi sinar matahari. Gitu. Menggunakan sunblock tabir surya ini juga diperbolehkan. Ini kontak langsung dengan kulit, tangan dan kaki terkena sinar matahari. Ini juga bisa misalnya pakai baju-baju yang kaos sehingga nanti kontak tubuhnya ini langsung dengan sinar matahari. Cuman di jam-jam jangan sampai jam-jam sinar matahari terpapar sangat panas, misalnya jam 11, 12, jam 1. Cukup 15 menit saja atau paling lama 1 jam lah 45 menit ya. Jangan lama-lama. Ini terkait dengan makan buah dan sayur. Yang berikutnya, makanan sehat yang bernutrisi tinggi ini dapat membantu meningkatkan kinerja sistem kekebalan tubuh agar tetap kuat dalam menghalau infeksi. Beberapa jenis makanan yang dapat memperkuat sistem kekebalan tubuh ini salah satunya adalah brokoli. Ini banyak mengandung banyak serat dan antioksidan serta kaya akan vitamin A, C, dan vitamin E. Kandungan nutrisi ini yang membuat brokoli mampu menjaga dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Yang berikutnya yang banyak di sekitar kita, Bapak Ibu, ini adalah bayam. Kandungan antioksidan pada bayam ini tidak kalah tinggi dibandingkan brokoli. Sayuran ini juga mengandung banyak beta karoten, vitamin C, vitamin A yang efektif untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh. Namun hindari memasak bayam terlalu lama agar nutrisinya tidak terbuang. Okay. Jadi tidak boleh bayam itu diinget gitu ya. Biasanya kalau sayur-sayur seperti sayur apa ya kan bisa diinget. Tapi kalau dihangatkan lagi sayur bayam jangan, okay. Karena nanti hilang nutrisinya. Bawang putih ini, okay. Bawang putih ini mengandung zat alisin yang berfungsi menjaga sistem kekebalan tubuh dengan cara merangsang aktivitas dan produksi sel darah putih. Bawang putih juga mengandung zat yang dapat membasmi bakteri, virus dan parasit serta memiliki sifat antioksidan yang dapat meredakan peradangan, menurunkan risiko terjadi penyakit jantung, dan bawang putih ini bisa menjaga tekanan darah tetap normal. Jadi khasiat bawang putih ini banyak Bapak Ibu. Jadi monggo kalau ibu-ibu nanti kalau memasak bawang putihnya diperbanyak atau mungkin bawang putihnya dibuat santapan juga bisa. Bisa itu bawang putih tidak usah dimasak, langsung diceplos gitu ya. Ada pasien-pasien yang mengatakan seperti itu. Dan itu sudah ada kajiannya di herbal. Kunyit ini yang berikutnya. Warna kuning pada kunyit ini menunjukkan bahwa rempah ini mengandung kurkumin yang merupakan antioksidan yang turut berperan dalam menunjang fungsi sistem kekebalan tubuh. Zat ini juga memiliki sifat anti radang yang diyakini dapat membantu mengatasi osteoartritis dan rheumatic arthritis. Tak hanya itu, kunyit bahkan memiliki potensi untuk mengurangi risiko terjadinya sejumlah penyakit serius seperti diabetes, DM, demensia,
gangguan jantung hingga tumor. Ini kunyit nggih, khasiat kunyit. Buah-buahan Bapak Ibu, buah-buahan ini yang berwarna cerah dan terang ini kaya akan antioksidan, vitamin dan mineral yang berperan penting dalam menjaga sistem kekebalan tubuh tetap kuat. Beberapa jenis buah yang baik untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh, misalnya yang mulai dari yang termurah dan ada di sekitar kita, pepaya boleh, jeruk boleh, lemon boleh, paprika, kiwi, mangga, jambu, dan stroberi. Ini banyak ada di sekitar kita. Tidak perlu buah-buahan yang mahal, yang impor. Buah-buahan di sekitar kita yang bisa kita tanam, bisa kita unduh sendiri, langsung malah tanpa pengawet dan sebagainya. Yang berikutnya, makanan laut. Ini juga mengandung nutrisi penting Bapak Ibu, seperti protein omega 3, asam lemak tak jenuh ganda pupa, atau serta vitamin dan mineral yang penting untuk menjaga daya tahan tubuh tetap kuat. Jenis makanan laut yang baik untuk meningkatkan daya tahan tubuh antara lain ikan, kerang, tiram, dan sebagainya. Ini terkait dengan yogurt, ini juga banyak, merupakan salah satu jenis makanan yang kaya akan probiotik ini nggih. Probiotik juga banyak terkandung dalam makanan lain hasil fermentasi seperti kimchi atau tempe. Ini probiotik adalah bakteri baik yang dapat memperkuat sistem kekebalan tubuh dan menghalau infeksi bakteri penyebab penyakit tertentu seperti diare, infeksi saluran kemih, dan ISPA. ISPA infeksi saluran pernafasan atas. Untuk menjaga sistem kekebalan tubuh agar dapat berfungsi dengan optimal, Anda perlu mengonsumsi makanan bergizi seimbang yang terdiri dari beragam jenis makanan di atas. Ya. Kalau dulu zaman saya sekolah itu ada makanan 4 sehat 5 sempurna. Ya. Itu kalau sudah di situ ada 4 sehat 5 sempurna, itu sudah mengalami gizi yang cukup, gizi yang baik. Ya. Tapi kalau di sini banyak selain 4 sehat 5 sempurna, beragam sekarang. Ya. Yang berikutnya dalam hal menjaga imun tadi, menjaga imun di masa new normal, yang tidak kalah penting yang kita sosialisasikan secara masif dari dulu sampai sekarang ini adalah perilaku hidup bersih dan sehat. Apa sih perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS? Ini anak-anak atau ibu-ibu guru SD, guru TK, guru PAUD ini pasti akan mengajari PHBS ini. PHBS itu adalah perilaku hidup bersih dan sehat. Itu menghindarkan seorang diri dari paparan sumber infeksi. Perilaku PHBS hidup bersih dan sehat untuk melindungi diri dari COVID-19 antara lain. Yang pertama, mencuci tangan memakai sabun, menggunakan air yang mengalir selama 40 sampai 60 detik atau menggunakan hand sanitizer. Ini diperbolehkan. Kalau zaman dulu kalau di era-era tahun 70, 80, 90 mungkin gaya-gaya orang zaman dulu dalam di rumah itu selalu kamar mandi atau WC atau sumur itu ada di depan. Nah, kalau sekarang karena kita juga di kota-kota besar khususnya karena ruang gerak sudah berkurang, ruang penduduk semakin banyak, sehingga di perkotaan itu biasanya yang depan itu rumah, yang belakang kamar mandi. Nah, zaman dulu di tahun 80-an gitu kamar mandi atau sumur itu di depan. Jadi sebelum masuk bertamu di ruang tamu atau di rumah, dia menujunya di sumur dulu. Kalau mau bertani, mau dari keluar, dari berkebun atau di ladang, pasti dia dari luar ke rumah itu bercuci tangan dulu, mandi dulu. Di depan rumah itu ada padasan namanya kalau zaman dulu, padasan. Nah, sebelum masuk rumah dia di situ. Tapi akhir-akhir ini rumah-rumah yang kami lihat sekarang sudah kembali lagi seperti dulu. Jadi di rumah sekarang dulu, apalagi di layanan publik seperti puskesmas, seperti rumah sakit, atau mungkin kantor-kantor publik itu sekarang ada bak atau tempat cuci tangan, Sekarang seperti itu. Kembali lagi zaman dulu, zaman nenek moyang dulu,
Jadi itu memang cuci tangan itu diharapkan dengan mencuci tangan itu kuman yang ada di tangan kita itu terhindar sehingga nanti kita bisa dengan teman-teman atau cuci tangan sudah bersih, kita sudah terhindar dari infeksi ini. Menerapkan etika batuk dan bersin dengan cara ini nggih. Ini juga PLBS etika batuk, menggunakan masker ini kalau batuk, kalau bersin, menutup mulut ini dengan dan hidung dengan bagian dengan dalam atas ya, dengan seperti ini bisa atau dengan ini itu juga bisa. Menggunakan tisu kalau membawa tisu dengan dan dibuang di tempat yang sudah disediakan. Segera mencuci tangan kalau sudah habis batuk, habis bersin, habis menguap, jadi cuci tangan. Jadi cuci tangan ini diharapkan bisa menekan laju perkembangan COVID ya. Kami lanjutkan terkait dengan perilaku hidup bersih dan sehat, itu membuang sampah di tempat sampah yang sudah disediakan. Ya. Jadi ini kan banyak sekali sampah-sampah, misalnya sampah medis, masker yang sudah dipergunakan. Bagaimana sih cara membuang masker itu? Membuang masker itu mungkin kalau sudah nggak terpakai atau mungkin masker yang sekali pakai seperti masker yang dibeli di apotek atau masker yang di tempat-tempat puskesmas, biasanya kita meminta masker itu kita potong ya, kita potong jedet, kita potong seperti ini, terus kita tekuk seperti ini, tekuk, kita lipat sehingga tidak bertebaran seperti ini, seperti itu. Atau mungkin kalau nanti memang itu infeksius, masker ini bisa disemprot dengan anti disinfektan sebelum dibuang. Itu juga boleh. Jadi buanglah masker di tempat yang sudah disediakan. Jangan membuang masker sampah ini misalnya di kendaraan. Kepingin tak buang di jalan, jangan. Itu akan memengaruhi gaya atau sikap attitude kita. Ya. Orang yang membuang sampah sembarangan itu perilaku bisa dilihat, perilakunya tidak baik. Ya. Meludah juga sama, ini tidak boleh meludah di sembarang tempat. Ya. Misalnya kita di tempat umum, cara meludah bagaimana? Bisa meludah seperti di sini, bisa meludah di tempat sampah, bisa kalau memang tidak ada wastafel, tidak ada tempat sampah, tisu, misalnya tisu kita seperti ini, tisu, kita meludah, kita tutup, kita buang di tempat sampah, gitu ya. Tidak merokok dan mengkonsumsi narkoba. Ini juga perilaku hidup bersih dan sehat. Menghindari menyentuh area wajah, area mata, hidung dan mulut dengan tangan yang belum dicuci. Mengganti baju atau mandi segera sesampainya di rumah setelah bepergian. Ini yang berikutnya, membersihkan dengan disinfektan secara rutin benda-benda yang sering disentuh di rumah dan perabot seperti meja, kursi, gagang pintu. Yang berikutnya ini menjaga jarak fisik dari orang lain, ya. Menjaga jarak fisik dari orang lain, menjaga jarak aman, ya. Tadi kita sudah diprioritaskan yang dulu dari intervensi dari Pak RI 1, Pak Jokowi, Pak Presiden. Yang pertama adalah pakai masker. Ini sudah tidak bisa kita tawar lagi pakai masker. Bahkan Pak Presiden pun sudah memberikan intervensi kepada kepala daerah, dalam ini gubernur maupun bupati, dalam menegakkan kedisiplinan pakai masker. Di Kabupaten Pati khususnya, ini kita juga ada perdanya Bapak Ibu, kalau tidak memakai masker saat razia atau mungkin ketahuan atau mungkin di tempat-tempat publik, ini juga ada dendanya, denda minimal 250.000 atau mungkin denda disosialkan, misalnya menyapu atau mungkin nanti bersama dengan petugas Satpol PP membersihkan selokan dan sebagainya. Ini denda sosial, ya. Ini juga pakai masker. Yang berikutnya jaga jarak aman. Ini menjaga jarak aman ini juga ada di tempat-tempat publik. Mungkin kalau panjenengan di puskesmas, katakanlah di layanan kesehatan, di situ ada tempat duduk, yang satu boleh tempat duduk, yang satu di ping, di layanan-layanan semua tempat duduk ada jedanya atau ada jaraknya. Dikandung maksud ini biar jaga jarak aman ini terkondisikan sehingga tidak berdekatan atau bergerombol.
sehingga kalau bergerombol ini akan berpotensi mengakibatkan tertularnya penyakit secara droplet ini nggih. Menjaga jarak fisik dengan orang lain minimal 1 meter ini nggih. Selalu menggunakan masker setiap keluar rumah. Sekarang ada kecenderungan kita itu malu nggih, malu. Saya sendiri kalau tidak pakai masker keluar gitu malu. Ya, menjadi keharusan sekarang ya pakai masker. Menghindari kerumunan, keramaian, kegiatan yang melibatkan orang banyak di suatu tempat. Ini juga sudah kita motivasi, edukasi kepada masyarakat dengan melibatkan Satpol PP maupun kepolisian untuk menghindari kerumunan. Kerumunan apa saja? Jadi kerumunan apa saja? Misalnya kalau kerumunan di tempat umum, ini juga sudah kita lakukan motivasi ya. Jadi jangan sampai ada kerumunan. Ya. Menghindari bepergian di tempat umum atau tempat wisata. Ini tempat wisata atau tempat umum ini juga sudah ada aturannya. Kayak memang tempat wisata ini juga ada aturannya berapa kuota masuknya dibatasi, jangan sampai berjubel itu ya. Jadi yang dikatakan Pak Jokowi dulu memang menangani COVID ini memang agak sulit, dilema. Salah satu sisi kita harus menekan dengan penularan COVID ini dengan prosedur protokol kesehatan. Satu sisi kita juga harus mengedepankan ekonomi. Jadi antara rem sama gas juga harus diselaraskan. Tidak bisa kita menekan COVID ditekan seminimal mungkin, seoptimal mungkin ekonomi kita lewatkan. Tidak mungkin kita loskan ekonominya sehingga ekonomi berjalan dengan baik, tetapi protokol kesehatan yang beradul, tidak bisa. Jadi ini memang kebijakan suatu kepala daerah. Ada kepala daerah yang memang di situ dia membedakan, mungkin ada intervensi tersendiri atau ada kebijakan tersendiri. Jadi tidak bisa kebijakan dari pusat dilakukan di kebijakan di daerah, di Pati katakanlah misalnya. Jadi di Pati itu kulturnya sendiri-sendiri, misalnya ada pembatasan secara maksimal, ada kerumunan dan sebagainya, itu sudah diatur dengan perda. Menghindari makan di luar rumah, ini nggih, tidak pergi keluar kota, keluar negeri. Ini menunda mudik yang kemarin nggih, enggak tahu mudik kemarin kan untuk cuti bersama kan tahun ini ada, tahun ini nanti di penghujung tahun, nggak tahu nanti karena kemarin kita di libur Idul Adha, terus libur yang terakhir ini libur yang panjang lagi, yang terakhir itu libur Maulid Nabi ya. Itu banyak sekali klaster-klaster yang baru ini nggak tahu nanti apakah libur Natal dan Tahun Baru ini tetap akan dilangsungkan atau tidak. Kita menunggu kebijakan pemerintah. Tidak menerima tamu dan berkunjung, tidak bersalaman, berjabat tangan, cium pipi, berpelukan. Ini menjadikan new normal baru, sehingga bersalaman pun ini kita tidak diharuskan, tapi ini monggo disikapi dengan baik. Tidak berarti kalau kita tidak bersalaman, tidak berjabat tangan, terus silaturahim kita putus atau dosa, tidak. Karena ini menjadikan momen ini menjadi beda. Kalau nanti kita sudah keluar dari permasalahan ini, pasti bersalaman, berjabat tangan ini juga diperbolehkan lagi. Bekerja dan belajar beribadah di rumah, ini juga menjadi permasalahan banyak nggih, masalah teman-teman adik-adik sekolah ini juga masih sampai saat ini bosan dengan daring dan daring. Itu nggih, belajarnya di rumah, bekerja di rumah, ini juga bermasalah juga. Mudah-mudahan ini juga tidak mengurangi teman-teman semangat belajarnya nggih. Jika sedang sakit, ini dilakukan isolasi mandiri di rumah dan mencari pengobatan segera apabila ada gejala berat dan semakin memburuk. Ini pesan kunci, ada 4 pertahanan komplit. Ini pertama jaga jarak, pakai masker, cuci tangan pakai sabun, dan vaksin COVID-19 ini ya.
ini bersama kita semua, mari kita akhiri wabah dengan jaga jarak, pakai masker, cuci tangan pakai sabun, dan vaksin COVID-19. Kapan berakhirnya kita tidak tahu. Yang pasti mulai dari kita sendiri, dari panjenengan, dari keluarga, dari teman dekat, dari teman seprofesi, dari teman, dari golongan, dari semua masyarakat, mari kita bersama melawan COVID-19 ini dengan cara 3M tadi nggih. Imunisasi COVID-19 ini meningkatkan kekebalan terhadap virus corona dan melengkapi jurus 3M tadi nggih, melindungi diri dari keluarga kita semua. Lawan COVID-19 untuk Indonesia kuat dan sehat. Ini dari pesan kunci yang dari new normal tadi nggih. Ini sudah Bapak yang new normal imunitas sudah kita sampaikan. Kita kembali ke permasalahan. Kami minta waktu sedikit terkait dengan penanganan COVID di Kabupaten Pati. Kalau boleh kita lanjutkan, kalau tidak juga tidak apa-apa. Monggo moderator. Monggo Pak. Oke. Jadi yang kemarin kita diberitahukan untuk surat dari teman-teman dari PPKKN MDR IPMAFA 2020 dengan tema menjaga imun tubuh selama era new normal sudah kita lakukan. Ini kami minta waktu sedikit untuk memberikan pesan kepada masyarakat khususnya Kabupaten Pati. Ini kita mewanti-wanti, mengedukasi teman-teman atau mungkin masyarakat. Kita di akhir-akhir ini, di 11 minggu terakhir ini, khususnya di Kabupaten Pati, kita ada di zona merah. Zona merah ini semua punya punya langkah atau punya kontribusi, punya masukan, punya semua ini tidak kita sendiri. Jadi masyarakat Kabupaten Pati inilah yang mengakibatkan kita mengalami seperti ini. Jadi mari dengan kita ada di zona merah Kabupaten Pati ini, mari kita bersama-sama yang tadi pesan kuncinya 3M, menjaga jarak, memakai masker dengan disiplin, mencuci tangan dengan sabun, dengan air mengalir, jangan henti-henti. Itu yang bisa kita lakukan. Kami akan memberikan pencerahan lagi terkait dengan zona-zona. Apa sih zona merah itu? Apa zona kuning? Apa zona hijau? Apa zona oranye? Zona merah ini risiko tinggi. Zona oranye risiko sedang. Zona kuning ini risiko rendah. Zona hijau ini tidak berdampak. Kriteria dalam menggunakan scoring ini, pembobotan ini dengan indikator kesehatan masyarakat. Kita tidak bisa merubah serta-merta dari zona merah, saya kepingin oranye, saya kepingin hijau, saya kepingin kuning, tidak bisa. Ini sudah ada pembobotan. Pembobotan yang pertama karena ada indikator epidemiologisnya, ada indikator surveillance kesehatan masyarakat, dan ketiga ada indikator pelayanan kesehatan. Yang kami di seksi kami, di bidang kami, ini ada di poin ketiga. Poin ketiga yaitu indikator pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan yang bagaimana? Indikator pelayanan kesehatan ini bisa dilihat dengan jumlah tempat tidur yang ada di Kabupaten Pati. Kebetulan kita mempunyai beberapa rumah sakit. Kita mempunyai rumah sakit tipe kelas D, itu D-nya itu kita ada di Sebening Kasih, ada punya di Asuyutia itu D, yang C itu kita punya RSI Pati, kita punya Budi Agung itu masih D, kita mempunyai Pastabik, Mitra Bangsa, kita mempunyai rumah sakit yang di sebelah selatan RSUD Kayen, yang kita mempunyai rumah sakit tipe C lagi itu di KSH. Di Tayu itu ada KSH Tayu itu tipe D. Dan yang satu
RSUD Suwondo ini menjadi rumah sakit regional rujukan. Ini rumah sakit Suwondo tipe B rujukan regional. Jadi dari rumah sakit Rembang, Jepara, Kudus ini masuknya ke rumah sakit regional itu tipe B. Jadi indikator untuk jumlah tempat tidur ini adalah 20% dari jumlah kasus kontak erat suspek maupun pasien COVID yang ada di Kabupaten Pati. 20%. Kita sudah mencukupi. Kalau kemarin kita juga hari Sabtu kalau nggak salah, ini kita sudah tambah lagi ruang isolasi yang ada di Rumah Sakit Suwondo. Ada 18 TT lagi. Jadi mungkin kita sudah cukup, atau mungkin nanti dari teman-teman rumah sakit yang lain akan menambah lagi ruang isolasi. Ruang isolasi. Kita juga membuka ruang isolasi mandiri Bapak Ibu. Kebetulan di dinas kami, Dinas Kesehatan ini juga sebagai koordinatornya bersama BPBD Kabupaten Pati. Kita yang pertama membuka ruang isolasi mandiri di Hotel Safin. Itu di awal-awalnya, kalau nggak salah di bulan April sampai bulan Agustus. Itu kita setelah di bulan itu di Safin, semua rumah sakit Safin dari lantai 1 sampai semuanya diperuntukkan untuk pasien COVID. Terima kasih untuk Hotel Safin yang sudah bekerjasama dengan kami dalam rangka memberikan ruang isolasi mandiri di Kabupaten Pati. Berikutnya, karena Safin sudah tidak bekerjasama dengan kita membuka ruang isolasi mandiri di Hotel Kencana. Sampai saat ini, sampai detik ini kami masih di Hotel Kencana. Sampai pagi ini di Hotel Kencana pasien-pasien kami laporkan Kencana. Di Hotel Kencana ini di Hotel Kencana itu kami ada 80 TT. Ini laporan dari Hotel Kencana pagi ini masih stay di situ orangnya 79 orang. Sudah check out selama bulan September sampai hari ini. Itu yang sudah di Kencana itu ada 857 orang. Yang dirujuk di rumah sakit 5 orang. Hari Sabtu kemarin kita merujuk ke Rumah Sakit Mitra Bangsa dengan diagnosa ada panasnya, ada gangguan indera penciuman. Kami sendiri yang membawa ke Mitra Bangsa bersama SPGDT Sigarda. Ini Bapak Ibu ada sekitar segitu. Terus berikutnya kami untuk menambahkan lagi di ruang isolasi, kita membuka ruang isolasi Wijaya Kusuma 3 dan Wijaya Kusuma 4. Itu kurang lebih 1 bulan yang lalu. Wijaya Kusuma ini ada di area Rumah Sakit RSUD Suwondo. Ini juga bisa untuk umum. Jadi kalau masyarakat Kabupaten Pati tidak bisa isolasi mandiri di rumah, karena kalau isolasi mandiri di rumah itu kurang disiplin dan sebagainya permasalahan banyak kompleks. Itu kami ada isolasi mandiri di Hotel Kencana dan WK3 WK4 gitu nggih. Terus yang kami lakukan lagi Bapak Ibu terkait dengan penanganan Covid ini, kami juga membuka ruang isolasi rujukan, ruang isolasi di semua rumah sakit. Semua rumah sakit di Kabupaten Pati kita instruksikan untuk membuka ruang isolasi, tanpa terkecuali. Kita mempunyai dokter penyakit paru, semua ada dokter penyakit paru. Ada beberapa rumah sakit yang belum ada dokter paru, tapi berawat gabung dengan dokter spesialis dalam, itu juga bisa. Terus kita juga ada istilahnya Jogotongo, Jogotongo. Ini juga program dari pemerintah pusat yang kita teruskan
dari Kemenkes, dari provinsi Jogotongo ini ada beberapa pilar kesehatan sendiri, pilar keamanan, pilar logistik kalau nggak salah. Ya, pilar kesehatan ini dari teman-teman Puskesmas bekerja sama dengan teman-teman yang ada di Karang Taruna, Jogotongo. Kemarin kita juga sudah dinilai program ini ada di Winong kalau nggak salah, sudah dinilai provinsi. Mudah-mudahan menjadi pilot projectnya daerah yang lain jadi contoh. Saya kurang lupa daerah desa mana, tapi di kecamatan Winong, yeah. Itu. Jadi kami sudah melaksanakan itu. Terus yang ada call centernya di Pati, saya nomornya itu Sigarda, nanti di Kabupaten Pati itu nomornya nanti akan kita kirim pada jenengan. Jadi call centernya ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Pati. Jadi masyarakat Kabupaten Pati yang memberikan informasi, mencari informasi apa sih COVID itu bagaimana, itu nanti bisa di Dinas Kesehatan. Itu mungkin dari kami Bapak Ibu. Jadi pesan kami kepada masyarakat semua, khususnya di Kabupaten Pati, jangan lelah kita dalam hal melawan COVID. Yang pertama tadi pesannya jaga jarak aman, pakai masker, jangan lupa, selalu disiplin pakai masker, mencuci tangan, pakai sabun, dan berkoordinasi dengan baik. Mungkin dari kami itu Bapak Ibu, nanti kalau ada pertanyaan akan kita jawab. Kalaupun nanti ada pertanyaannya memerlukan jawaban yang harus dengan koordinasi dengan lintas sektor lain, misalnya dari lintas BPBD atau lintas rumah sakit atau puskesmas, akan kita teruskan di yang berhak menjawab, kewenangan menjawab. Oke, itu dari kami Bapak Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Joko Santoso yang sudah memberikan pemaparan tentang cara menjaga imun di era new normal. Selanjutnya, kami akan membuka sesi pertanyaan. Silakan bagi peserta diskusi yang ingin bertanya. Oke. Ini ada pertanyaan yang masuk kemarin dari teman-teman panjenengan IPMAFA semua. Yang pertama, apakah antibiotik efektif dalam mencegah dan mengobati COVID-19? Ini pertanyaan dari saudara teman-teman IPMAFA yang peserta KKN. Ini akan kami jawab. Apakah antibiotik efektif dalam mencegah dan mengobati COVID-19? Dari awal tadi kami sudah menjelaskan COVID itu ada gejala yang ringan, sedang, berat. Kalau yang ringan tanpa penanganan khusus pun ini akan sembuh sendiri. Karena gejala ringan COVID itu bisa seperti batuk, flu, bersin saja gitu. Tapi kalau yang sedang, berat sampai berat, misalnya ada letih, lemas, lesu, apalagi ada penyakit pembawanya atau penyakit penyertanya atau komorbidnya, misalnya DM, misalnya hipertensi, misalnya penyakit jantung, ini akan menjadi lemah, ini akan menjadi bermasalah besar. Dan dokter dalam hal ini tetap akan memberikan obat-obatan sesuai dengan sakitnya, infeksinya. Jadi kalau dikatakan antibiotik efektif dalam hal mencegah COVID, jawabannya tidak. Jawabannya tidak efektif karena sampai saat ini antibiotik hanya bekerja untuk melawan bakteri, bukan virus. Oleh karena itu COVID-19 ini disebabkan oleh virus. Maka antibiotik tidak bisa digunakan sebagai sarana pencegahan dan pengobatan. Namun jika Anda atau panjenengan atau pasien dirawat di rumah sakit dan didiagnosa COVID yang mungkin ada penyakit penyertanya, akan diberikan antibiotik
karena sering terjadi infeksi sekunder, misalnya ada bakterinya. Jadi dokter di dalam hal ini memberikan antibiotik itu bukan mengobati COVID-nya, tapi mengobati penyakit infeksi sekundernya. Jadi gitu nggih. Jadi antibiotik sampai saat ini dalam mengobati COVID belum bisa efektif nggih. Tuh. Terus pertanyaan dari teman-teman Hikmah Falaki yang kedua, ini apakah benar Pak adanya jika seorang yang terkena COVID-19 paru-parunya tidak dapat bekerja seperti sebelumnya? Ini tadi kami sudah sampaikan, yang terberat COVID ini akan mengganggu gangguan fungsi paru. Kalau di dalam hal ini biasanya kalau di foto parunya, dia foto paru itu biasanya corakannya itu bagus, ada corakannya. Tapi kalau di paru-paru yang terkena COVID ini dia akan putih, dan putihnya itu cepat sekali. Kalau orang-orang dengan penyakit PPOK atau bronchopneumonia atau TBC, dia perlu waktu untuk menjadi gambaran parunya itu menjadi kesuraman seperti itu. Perlu waktunya ya bisa 6 bulan, 1 tahun, bisa 5 tahun, bahkan bisa bertahun-tahun sampai seperti itu. Tapi kalau COVID ini dia hanya butuh waktu beberapa minggu saja sampai menjadi paru-parunya, karena fungsi paru yang diserang itu menjadi putih semua, dan sehingga putih semua akan mengganggu jalan nafas yang terganggu, henti nafas, henti jantung, akhirnya tidak bisa tertolong. Makanya kalau di rumah sakit itu orang-orang yang dengan gangguan paru ini, gangguan nafas ini membutuhkan ruang-ruang isolasi atau ruang-ruang isolasi yang ada alat-alatnya, ICU-nya. ICU tidak hanya ICU saja, tapi butuh ventilator. Dan kami pun di sini di Pati membutuhkan ventilator yang banyak. Ya. Jadi virus yang menyebabkan COVID ini atau SARS-CoV-2 ini akan menyerang seluruh bagian paru-paru orang yang tertular. Ini peneliti di Cina ini telah menemukan kantong berisi cairan atau serpian di paru-paru pasien yang terinfeksi corona. Hasil pemindahan menunjukkan bahwa mereka yang sembuh dari corona bisa mengalami penurunan fungsi paru-paru. Jadi ini bahaya COVID itu seperti ini. Jadi kalau di awal orang yang meremehkan COVID, katakanlah orang yang tidak percaya COVID, oh saya COVID itu apa? Tidak percaya saya COVID itu. COVID itu bukan penyakit. Karena dia kena COVID, ada teman rapidnya positif, swabnya positif, tapi dia tidak gejala, dia tetap sehat. Orang tanpa gejala dia sehat. Bahkan di Kencana, bahkan di Safin, bahkan di WK itu pernah ada pasien rapidnya reaktif, swabnya positif, tapi dia sehat. Lah, kenapa Pak saya kok diisolasi? Saya sehat, saya tidak sakit, saya seger buger. Ya, saya bilang waktu itu, Pak, jenengan memang sehat untuk diri Anda jenengan, untuk diri sendiri Anda jenengan sehat, tapi untuk orang lain jenengan berpotensi menularkan. Orang lain yang misalnya orang yang lain yang ditularkan jenengan, yang tertular jenengan, bisa saja dia tidak sehat. Bisa saja dia punya penyakit bawaan, hipertensi, kencing manis, bisa penyakit asma bronkial, jantung. Dia akan fatal kalau dia punya penyakit pembawaan. Karena jenengan masih muda, imunnya jenengan kuat, kekebalan jenengan kuat, jenengan sehat. Bersyukur, saya bilang gitu. Jadi orang-orang yang dengan rapidnya reaktif, orang yang dengan swabnya positif, sehat juga banyak. Orang-orang seperti inilah biasanya testimoninya, tidak apa-apa, COVID itu tidak apa-apa. Akhirnya seperti itu. Jadi seperti itu. Yang ketiga, ini pertanyaan dari teman-teman juga. Berapa lama kekebalan tubuh dapat bertahan dari virus corona? Ini kekebalan tubuh dari virus corona ini hanya berlangsung sementara. Tidak bisa kekebalan tubuh ini berlangsung seumur hidup, tidak bisa. Jadi sebuah studi yang dipublikasikan secara online di Biorphic ORG pada 5 November lalu mengungkapkan bahwa fakta terkait imunitas
yang disebabkan imunitas ini terhadap SARS-CoV-2 ini dapat bertahan 6 bulan atau lebih setelah orang pulih dari infeksi 6 bulan. Makanya vaksin ini nanti tidak hanya sekali saja Bapak Ibu, tidak aja. Jadi ada vaksin pertama, vaksin kedua, vaksin ketiga. Vaksinnya sampai seperti itu. Jadi kalau masyarakat di Indonesia, rakyat di Indonesia ini kurang lebih ada 251 atau berapa di atas 250 juta, ini katakanlah satu orang nanti butuh satu vial atau vaksin, ini kita masih bertahun kurang lebih banyak ya. Kurang lebih ini bertahun-tahun dalam hal menyelesaikan COVID ini dengan vaksin ini. Makanya tadi sebelum COVID ini ada, sebelum vaksin ini ada, sebelum vaksin ini distribusikan, mari yang terpenting kita tadi menjaga 3M tadi ini ya. 3M ini yang perlu kita gembar-gemborkan, kita sosialisasikan. Yang keempat, ini pertanyaan dari teman-teman kami, teman-teman jenengan juga. Apakah vaksin akan bekerja maksimal pada semua orang? Ini pertanyaan yang bagus. Apakah vaksin akan bekerja maksimal pada semua orang? Sekali lagi di tadi kita sudah menjelaskan vaksinasi. Vaksinasi adalah, kami jelaskan lagi, kegiatan pemberian vaksin kepada seseorang di mana vaksin tersebut berisi satu atau lebih antigen yang tujuannya adalah apabila nanti orang tersebut terpajan atau terpapar dengan antigen yang sama, maka sistem imunitas yang terbentuk akan menghancurkan antigen tersebut. Dengan demikian, ada dua cara untuk mendapatkan kekebalan tubuh terhadap suatu antigen, yaitu alamiah dan antigen secara kekebalan secara buatan. Namun kekebalan yang didapat dengan melalui vaksinasi ini tidak bisa bertahan seumur hidup terhadap infeksi yang berbahaya. Ini jadi tadi ada tambahan lagi, ada vaksin berikutnya gitu ya. Ini dari teman-teman yang tadi pertanyaan dari terkait dengan vaksin dan new normal. Monggo kalau di sini ada yang bertanya, silahkan, akan kami usaha jawab. Baik Pak, terima kasih. Ini dari akun Facebook kami ada pertanyaan yang masuk di kolom komentar dari FB Kafajriana Tajuddin Alkirom. Pertanyaannya, pertanyaannya seperti ini. Melihat masyarakat sekarang sudah mulai lelah dengan pandemi, ditambah lagi muncul banyak isu-isu yang beredar seperti konspirasi elit global untuk mempercepat era digital. Ada juga yang memandang pandemi ini hanya ajang bisnis vaksin, dan ada juga isu yang tersebar di masyarakat bahwa ada rumah sakit beberapa kali memvonis positif orang yang tidak tertular, sehingga semakin lama masyarakat makin acuh, bahkan bingung harus seperti apa dan bagaimana. Pertanyaannya, bagaimana Bapak Joko menanggapi fenomena seperti itu dan bagaimana sebaiknya masyarakat untuk bersikap? Baik, terima kasih. Terima kasih, pertanyaan yang bagus. Jadi kami tekankan di sini memang kita dalam mengakses COVID, informasi apapun itu tentang COVID, kita biasanya banyak sekali di lewat medsos. HP saja dibuka, banyak sekali bertebaran tentang ini, tentang itu, tentang apa saja kaitannya dengan COVID. Untuk itu, kami menghimbau teman-teman semua dalam hal COVID ini, tolonglah kalau mencari informasi ini dilihat kanalnya, dilihat
hoax apa tidak. Jangan sampai di informasi ini ditelan mentah-mentah, sehingga informasi yang hoax yang atau tidak bertanggung jawab ini bisa menyebarkan hal-hal yang tidak kuat. Untuk kelelahan, semua pasti masyarakat akan lelah. Karena bagaimanapun juga ini memang menjadi persoalan, tidak hanya persoalan di Pati atau di Jawa Tengah atau di Indonesia saja. Ini akan menjadi permasalahan global. Tadi di WHO sudah mensyaratkan ini akan menjadi permasalahan dunia. Jadi untuk lelah jangan, untuk kendor jangan. Karena ini yang bermasalah ini adalah kita semua. Yang bisa menyelesaikan siapa? Yang bisa menyelesaikan kita semua. Tidak bisa satu kesehatan saja yang menyelesaikan. Tidak bisa hanya misalnya kabupaten saja yang menyelesaikan. Tidak bisa hanya provinsi saja yang menyelesaikan. Tidak bisa hanya Indonesia saja yang menyelesaikan. Tidak bisa. Kita harus bersama-sama dalam menyelesaikan. Kalau lelah, semua pasti akan lelah. Bahkan anggaran pun ini akan terserap untuk kebanyakan di tahun 2020 ini anggaran banyak terserap untuk penanganan COVID. Untuk lelah, saya pesan jangan kendor. Tetap jaga jarak, pakai masker, cuci tangan. Terus yang tadi kaitannya dengan ajang bisnis dan sebagainya, monggo. Untuk mencari jawaban, untuk mencari informasi yang pas, jangan mencari berita-berita yang hoax. Banyak, karena di sini kita banyak disudutkan, tim kesehatan banyak. Yang terakhir kemarin kita, tapi sudah diluruskan, jadi di tim COVID-19 Indonesia yang diketuai oleh Pak siapa itu namanya Muhardo itu sudah ada hoax itu akan dilawan. Jadi yang kayak kemarin itu ada hoax dokter ahli semua di dunia itu mengatakan COVID ini tidak betul, vaksin ini tidak betul dan sebagainya. Setelah diklarifikasi juga salah. Akhirnya yang mengatakan dokter dunia mengatakan itu juga sudah dilakukan intervensi, sudah tidak betul. Jadi ini yang kami harapkan masyarakat semuanya, tolong kalau mencari informasi yang dilihat dulu kanalnya, dilihat dulu ini hoax apa tidak, dicari tahu informasi yang pas dalam hal memberikan informasi. Itu dari kami. Baik, terima kasih. Gimana, ada lagi yang bertanya? Cukup ya? Nah, dari apa yang telah disampaikan Pak Joko sudah sangat jelas ya, dapat kita ambil poin-poinnya. Intinya kita itu tidak tahu COVID ini akan berakhir kapan. Betul. Yang bisa kita lakukan itu melakukan 3M ya Pak. Yeah. Mencuci tangan, menjaga jarak, dan selalu memakai masker sambil menunggu vaksin 19. Nah, selain itu untuk menjaga imun tubuh di era new normal yang dapat kita lakukan, yang pertama bisa istirahat dengan cukup, yang kedua olahraga teratur dan terpapar cukup dengan sinar matahari, yang ketiga perbanyak makan buah dan sayur, yang keempat PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, dan yang terakhir atau yang kelima yaitu jaga jarak. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada narasumber kita, Bapak Dr. Joko Santoso. Semoga apa yang disampaikan beliau bermanfaat bagi kita semua dan membawa berkah. Nah, sebelum saya undur diri, ini ada serah terima dari Ketua KKN kita, Pak, kepada Bapak Ismianur Abdullah, saya persilahkan. Ya, Pak. Buat, ya, makasih ya Mas. Ya. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada ketua kita, Bapak Ismianur Abdullah. Dan sekali lagi saya
mengucapkan baik terima kasih kepada Bapak Dr. Joko Santoso dan teman-teman diskusi semua yang sudah ikut berpartisipasi dalam acara diskusi pada pagi hari ini. Dari saya pribadi selaku moderator mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Akhirnya saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.